Rabbil Alamin. Salawat beserta salam mari senantiasa kita ucapkan sebagai zikir dan bukti karena cinta kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya membawakan sebuah tausiah dengan judul Jujur dan Amanah, Kunci Berkah. Hadirin sekalian yang berbahagia, kunci utama untuk meraih keberkahan hidup baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat ada pada dua sifat mulia. Yang pertama jujur dan yang kedua amanah. Jujur atau as-sidqu adalah berkata, bersikap dan bertindak sesuai kenyataan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpegang teguh pada kejujuran sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan menjadikan kejujuran sebagai jalan menuju surga. Alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hendaklah kamu selalu berlaku jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa sifat jujur akan melahirkan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Artinya kebaikan yang menuntun hingga ke surga, dan sebaliknya dusta akan melahirkan keburukan-keburukan yang serupa, juga beruntun hingga ke neraka. Hal ini menandakan bahwa satu perkataan bohong bisa memicu ribuan kata yang bohong juga. Ketika ada orang yang ditanya, apakah tadi malam kamu pergi? Jika ia berkata iya padahal tidak, maka akan melahirkan kebohongan lain. Dengan siapa kamu pergi? Dia akan menjawab dengan berbagai cara yang juga dusta. Hadirin, sifat kedua adalah amanah atau al-amanah, yaitu menunaikan setiap kepercayaan. Abdullah bin Mubarak pernah bercerita tentang kejadian yang ia alami. Di Syam, Abdullah meminjam pena. Ia ingin mengembalikan pena tersebut kepada pemiliknya, tapi pena tersebut terbawa saat perjalanannya sudah berada jauh di kota lain, yakni kota Marwa. Akhirnya
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita meneladani sifat salah satu sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika masih menjadi pengembala, pada suatu hari ketika menjaga ternaknya, terdapat dua orang laki-laki parubaya yang menghampiri Abdullah. Kedua laki-laki tersebut terlihat sudah menahan haus dan kelelahan. Kemudian mereka berdua memberi salam kepada Abdullah bin Mas'ud dan memintanya untuk mengarahkan susu kambing yang ada di gembala itu. Hadirin yang berbahagia, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat khilaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.